Halo, pada video ini saya akan membahas konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming (OOP). Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek, yaitu representasi dari entitas nyata yang memiliki atribut dan perilaku. Melalui pendekatan ini, kita dapat menyusun program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta mudah untuk dikembangkan dan dipelihara. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep utama dalam OOP, seperti kelas dan objek, encapsulation, inheritance, polymorphism. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, diharapkan kita dapat membangun program yang lebih efisien dan modular. Mari kita mulai pembahasannya. Pernah kepikiran gak sih apa rahasia di balik aplikasi favorit kamu? Mulai dari media sosial sampai game yang rumit. Semuanya itu dibangun pakai satu fondasi yang sama. Pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng gimana blueprint dunia digital ini bekerja. Kita kan tiap hari pakai aplikasi ya, tapi gimana ceritanya sebuah ide di kepala bisa jadi sesuatu yang beneran bisa kita klik dan pakai di HP. Kuncinya itu ternyata bukan cuma soal kode, tapi soal cara berpikir di baliknya, dan disitulah letak keajaiban OOP. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari mengubah cara pandang, terus kita nyelam ke dunia objek, kita pahami blueprintnya. Lihat gimana semua itu dirangkai jadi software, dan terakhir gimana objek-objek ini dihidupkan dalam praktik. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngetik kode, ada yang jauh lebih fundamental nih yang perlu kita ngertiin, yaitu soal kerangka berpikir atau istilah kerennya paradigma. Gini deh, bayangin paradigma itu kayak kacamata yang kita pakai buat ngelihat masalah. Ini bukan soal bahasa pemrograman A atau B, tapi tentang gimana kita memecah masalah besar jadi potongan-potongan yang lebih gampang diurus. Gimana cara kita nyusun rencana serangan sebelum mulai ngoding. Nah, di sini nih pergeseran besarnya. Dulu pemrograman itu mirip resep masak. Kerjain langkah 1, lanjut langkah 2, dan seterusnya. Data dan instruksinya dipilah, OOP mengubah total cara mainnya. Fokusnya bukan lagi di langkah, tapi di aktornya atau si objek itu sendiri. Data dan aksi yang bisa dilakukan ke data itu dibungkus jadi satu paket rapi. Oke, kita dari tadi omongin objek melulu, tapi sebenarnya objek itu apaan sih? Yuk kita bedah lebih dalam. Di dalam dunia OOP, hampir semua hal bisa kita anggap sebagai objek. Akun pengguna kamu itu objek, mobil di game balap objek juga, bahkan jadi jual meeting di kalender kamu pun itu sebuah objek. Ini keren banget karena bikin kita bisa memodelkan dunia nyata langsung ke dalam kode. Intinya gini, setiap objek itu mandiri, satu paket komplit. Dia punya identitas dan yang paling penting dia bawa semua yang dia butuhin. Dia tahu siapa dirinya, alias punya data, dan dia tahu apa yang bisa dilakukan, alias perilakunya. Semuanya ada di dalam satu paket itu. Coba dilihat contoh mobil ini, jelas banget kan? Atributnya itu datanya, warnanya merah, mereknya Toyota. Itulah keadaannya. Terus perilakunya itu, ya apa yang bisa dia lakuin? Maju, ngerem. Di dunia kode, perilaku ini disebut method. Jadi gampangnya atribut itu dia itu apa dan perilaku itu dia bisa ngapain. Oke, kita udah dapat idenya soal objek. Tapi gimana kalau kita mau bikin banyak objek yang mirip? Masa iya kita bikin dari 0 satu persatu? Kan nggak efisien. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Pabrik mobil kan enggak. Mendesain tiap mobil dari awal mereka pakai blueprint. Konsep yang sama persis juga berlaku di dunia pemrograman, dan ini dia jawabannya. Sebuah kelas atau kelas, anggap aja ini master blueprintnya. Kelas mobil bakal bilang pokoknya setiap mobil harus punya warna dan merek dan harus bisa maju. Dari satu blueprint ini kita bisa menciptakan ribuan, bahkan jutaan objek mobil yang unik, efisien banget. Konsep penting ini namanya enkapsulasi, dan ini salah satu pilar utama OOP. Bayangin aja sebuah kapsul, di dalamnya kita masukin data alias atribut dan tindakan alias metode yang saling berhubungan. Tujuannya biar semuanya rapi, terorganisir, dan terlindungi. Jadi semua yang berhubungan dengan mobil ya tetap ada. Di dalam kapsul mobil itu nggak berceceran kemana-mana. Sekarang ayo kita zoom out sedikit. Kita lihat gimana sih konsep objek dan kelas ini dipakai dalam proses pembuatan software di dunia nyata. Punya konsep OOP yang keren itu satu hal, tapi menerapkannya secara efektif itu butuh proses.
Disinilah proses terstruktur yang namanya siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC masuk. Ini tuh kayak peta jalan yang memastikan ide kita nggak cuma jadi kode tapi jadi produk yang berfungsi. Ini dia tahapan klasiknya. Kita mulai dari ngertiin dulu pengguna maunya apa, terus kita analisis dan rancang solusinya. Nah, disinilah OOP bersinar. Kita mulai mikir objek apa yang kita butuhkan, gimana cara mereka berinteraksi nanti, kodenya kita luncurkan dan kita rawat terus. Nah, bagian terakhir ini, ayo kita sambungin di titik-titiknya. Gimana sih konsep abstrak OOP tadi beneran diimplementasikan dalam siklus hidup pengembangan? Jadi dalam proses yang panjang tadi, kita fokus ke 3 fase di mana cara berpikir OOP jadi pusatnya. Mulai dari analisis kebutuhan, desain solusi sampai pas konstruksi. Di sinilah konsep objek dan kelas diubah dari sekedar ide jadi kode yang nyata. Coba lihat deh gimana semuanya terhubung. Waktu fase analisis kita bikin skenario penggunaan. Apa yang bakal dilakukan pengguna, dari situ di fase desain kita gambar petanya. Diagram kelas yang jadi blueprint objek tadi kita. Akhirnya di fase konstruksi blueprint, bangun jadi kode sumber yang bisa jalan dari kebutuhan ke peta terus jadi bangunan terstruktur banget kan? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. OOP itu bukan cuma soal teknik ngoding. Ini adalah cara pandang melihat dunia software sebagai sebuah ekosistem di mana banyak objek hidup dan kerjasama buat mencapai satu tujuan. Jadi lain kali kamu lagi buka aplikasi favoritmu, coba deh ingat ini. Di balik layar itu ada dunia kecil yang lagi sibuk. Dunia yang penuh dengan objek-objek, profil kamu, postingan teman, tombol suka, semuanya lagi saling berinteraksi masing-masing dengan tugasnya sendiri. Dengan memahami cara berpikir berorientasi sejak ini, kamu bukan cuma ngerti cara kerja software modern, kamu juga jadi pegang kunci untuk menciptakan dunia digitalmu sendiri. Oke, selamat datang di sesi bedah konsep bareng kita. Kali ini, kita bakal kupas tuntas dasar-dasar Java, benar-benar dari awal, langkah demi langkah. Yuk, mulai! Coba deh pikirin ini. Kita punya angka 5, terus ada juga kata 5. Buat kita, manusia, itu kan sama aja. Tapi, kenapa sih komputer harus dikasih tahu kalau dua hal itu beda? Nah, ini nih pertanyaan paling dasar buat ngertiin logikanya Java. Jawabannya ada di sini. Jadi, Java itu adalah bahasa yang strongly typed. Gampangnya, aturannya ketat banget. Maksudnya, kita nggak bisa seenaknya nyampur-nyampur data. Setiap benda di dalam kode kita itu harus punya label yang jelas dari pertama kali dibuat. Ini tuh kayak kita lagi di dapur. Kita harus bilang ke Java, oke, yang ini tepung, yang ini gula, yang ini telur. Kita nggak bisa cuma bilang, nih bahan-bahan buat kue. Dengan kita ngasih label yang jelas, Java jadi tahu persis harus diapain tiap bahan itu. Makanya, kode kita jadi jauh lebih aman dan gak gampang error. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari fondasi paling dasar, yaitu tipe data. Terus kita akan bangun pelan-pelan ke atas sampai jadi program yang beneran jalan. Gimana? Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sip, bagian pertama pentingnya tipe data. Anggap aja ini blok-blok Lego paling dasar dari semua kode yang bakal kita tulis nanti. Jadi gini, di Java itu data cuma ada 2 macam. Gampang kan? Ada yang namanya tipe primitif. Ini tuh nilai-nilai paling dasar, kayak angka, huruf, gitu-gitu. Terus ada tipe referensi, atau yang kita kenal sebagai objek. Nah, ini yang lebih kompleks, isinya bisa macam-macam. Udah, itu aja. Nah, pentingnya milih tipe data yang benar itu, persis kayak mandor bangunan milih material. Masa iya kita mau bikin tembok pakai kayu? Kan nggak kokoh. Begitu juga di Java. Kalau mau ngitung-ngitung, ya pakainya batu bata alias angka. Jangan pakai kayu atau teks, nggak nyambung nanti. Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat bahan mentah kita ini. Tipe-tipe primitif yang bakal jadi teman sehari-hari kita waktu ngoding. Coba perhatiin tabel ini deh. Kelihatan kan, bahkan cuma buat nyimpan angka bulat aja, Java nyediain banyak pilihan wadah. Ada byte yang kecil banget, sampai long yang gedenya bukan main. Kenapa sih dibuat beda-beda? Jawabannya satu, efisiensi. Penting banget buat milih wadah yang ukurannya pas. Kalau kita cuma mau nyimpan angka, katakanlah 10, terus kita pakai long yang super besar, itu kayak kita mau bungkus permen tapi pakai kardus kulkas. Boros tempat kan? Nah, kalau kita milih tipe data yang pas, program kita bakal lebih enteng, lebih cepat, dan nggak boros memori. Oke, batu bata dan kayu udah kita pegang. Sekarang kita naik level. Kita bakal belajar gimana caranya ngerakit bahan-bahan mentah itu jadi sesuatu yang lebih besar dan lebih canggih, yaitu objek.
Nah, ini konsep yang super penting di Java, jadi tolong perhatiin baik-baik ya. Variabel primitif kayak int harga sama dengan 100, itu ibaratnya dompet kita. Isinya ya langsung duitnya, kita buka, uangnya ada di situ. Tapi variabel objek itu beda, dia itu lebih mirip kayak kunci berangkas. Kunci itu sendiri kan bukan hartanya, tapi kunci itu ngasih tahu kita di mana letak berangkas hartanya. Beda banget kan cara kerjanya? Disinilah serunya pemrograman Java dimulai. Kita sekarang nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi arsitek. Kita bakal belajar cara bikin cetak biru atau blueprint sendiri yang bisa kita pakai buat nyiptain objek apapun yang kita mau. Bikin kelas atau cetak biru itu gampang kok. Ada 3 langkah utama. 1, kita tentuin atributnya, alias informasi apa aja yang mau kita simpan di dalamnya. 2, kita bikin konstruktornya. Ini tuh resep buat mencetak objek baru dari si cetak biru. Dan 3, kita bikin metodenya, yaitu perintah-perintah atau aksi apa aja yang bisa dilakuin sama objek kita nanti. Diagram kayak gini nih namanya diagram UML. Ini tuh cara standar para programmer buat ngegambar rancangan cetak biru mereka. Biar lebih kebayang aja gitu, mana yang bagian data atau atribut, mana yang bagian aksi atau metode. Yuk, kita langsung coba aja. Kita mau bikin cetak biru buat sebuah buku. Coba pikirin, data apa aja sih yang biasanya ada di sebuah buku? Pasti ada judulnya, ada ISBN-nya, terus ada tahun terbitnya kan? Dan inilah dia wujudnya dalam kode Java. Ini cetak biru buku kita. Kode ini ngasih tahu Java, hey, nanti kalau ada yang mau bikin objek buku, objek itu wajib punya tempat buat nyimpan ISBN dan judul. Gitu kira-kira. Cetak birunya udah siap. Sekarang waktunya kita jadi kontraktor. Kita bakal pakai cetak biru tadi buat bener-bener membangun objek buku di dalam program kita. Yuk lihat gimana caranya. Nah, buat ngejalanin semuanya, kita butuh satu bagian lagi yang namanya kelas driver. Anggap aja dia ini mandor proyeknya. Dialah yang pegang kendali, yang bakal nyuruh pabrik buat produksi objek-objek berdasarkan cetak biru yang udah kita buat tadi. Nah, lihat deh kodenya. Keren kan? Cuma dengan satu cetak biru buku yang sama, kita bisa bikin 2 objek buku yang isinya beda total. Satu bukunya The Science of Self-Control, yang satunya lagi si Reference Manual. Masing-masing punya data uniknya sendiri, tapi strukturnya sama persis. Dan ini dia hasilnya, pas programnya kita jalankan. Tuh, kelihatan kan informasinya muncul semua. Ini bukti kalau cetak biru kita berhasil, dan objek-objek yang kita bangun beneran ada dan berfungsi. Jadi, kita udah lihat ya perjalanannya, kita mulai dari bahan mentah paling dasar, yaitu tipe data. Terus bahan itu kita pakai buat ngerancang cetak biru alias kelas. Dan dari cetak biru itu, kita bisa menciptakan objek-objek nyata yang bisa kita pakai di program. Nah, inilah inti dari pemrograman berorientasi objek di Java. Semuanya terstruktur dan logis. Pendekatan yang terstruktur kayak gini, itu jadi tulang punggung hampir semua software canggih yang kita pakai sekarang. Kita udah berhasil nih bikin cetak biru buat sebuah buku. Sekarang saya mau nanya ke Anda. Kalau Anda punya kemampuan ini, cetak biru apa yang bakal Anda bangun selanjutnya? Mobil, karakter game, toko online, kemungkinannya nggak ada batasnya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya aplikasi di HP kita itu seolah-olah bisa berpikir? Itu bukan sulap loh, itu semua tentang logika. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana cara kita menyusun kode untuk menciptakan solusi yang cerdas dan, yang paling penting, terstruktur untuk masalah di dunia nyata. Yuk, kita mulai? Coba deh, bayangin aplikasi yang sering kamu pakai. Kok dia bisa tahu ya apa yang harus ditampilin? Atau di game, gimana dia tahu kapan kamu menang atau kalah? Nah, inti dari semua keajaiban teknologi itu sebenarnya pertanyaan ini. Gimana caranya sebuah program bisa bikin keputusan yang cerdas? Jawabannya ada pada sebuah konsep yang namanya struktur kontrol. Anggap aja ini tuh otaknya program kita, atau sistem navigasinya deh. Sama kayak kita pas di persimpangan jalan, harus milih mau belok kiri atau kanan. Nah, struktur kontrol inilah yang ngasih program kemampuan buat ngecek sebuah kondisi, terus milih jalur yang paling pas. Inilah yang mengubah kode dari sekedar daftar perintah jadi mesin pembuat keputusan. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh nyata aja ya. Indeks massa tubuh atau BMI. Di sini kita punya tabel standarnya. Tantangannya simple tapi powerful banget. Bisa nggak kita bikin program yang kalau kita kasih angka BMI, dia langsung ngasih tahu kategorinya apa secara otomatis dan akurat? Nah, ini kasus yang pas banget buat kita pecahin barang-barang secara terstruktur.
Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal belajar gimana program mengingat atau nyimpen informasi. Terus, kita kasih dia otak buat bikin keputusan. Abis itu, kita bikin dia jadi efisien dengan ngajarin cara ngulang-ulang tugas. Akhirnya, kita bakal lihat gimana semua bagian itu nyambung jadi satu solusi yang utuh dan terstruktur. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Sebelum sebuah program bisa berpikir, dia harus punya memori kan? Sesuatu buat dipikirin. Jadi, langkah pertama kita adalah ngertiin gimana caranya nyimpan informasi. Kita kenalan dulu sama string. Anggap aja string itu cara program buat ngebaca teks. Kata-kata kayak overweight atau normal, di contoh BMI kita tadi, nah, buat program, itu semua adalah string. Ini tuh blok bangunan paling dasar buat semua informasi yang bentuknya teks. Berikutnya, ada array. Kalau string itu kayak satu lembar catatan, nah array ini kayak satu buku catatan, atau sebuah wadah. Dia bisa nampung banyak data sekaligus dengan rapi. Misalnya, daftar angka BMI dari puluhan orang, atau semua kategori status dari tabel kita. Ini cara yang ampuh banget buat ngelola data yang jumlahnya banyak. Oke, kita udah bisa nyimpen data. Sekarang, bagian paling serunya. Gimana caranya kita bikin program pakai data itu buat benar-benar berpikir? Yuk kita lihat prosesnya selangkah demi selangkah. Langkah pertama selalu simple, kita ambil dulu data mentahnya. Di sini kita pakai berat 87 kilo dan tinggi 171 cm buat ngitung angka BMI-nya. Di titik ini program kita cuma merjain hitung-hitungan biasa. Dan hasilnya 29,75. Tapi coba deh perhatiin, angka ini doang tuh nggak ada artinya kan? Ini bagus, jelek. Kita nggak tahu, ini cuma data mentah. Supaya program kita jadi cerdas, dia harus bisa menafsirkan angka ini. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pembeda antara kalkulator biasa sama aplikasi yang pinter. Gimana caranya kita ngubah angka 29,75 ini jadi sebuah pengertian yang berarti, misalnya, oh ini artinya overweight. Dan ini dia caranya kita kasih dia kecerdasan pakai struktur kontrol if-else. Lihat di alurnya. Program dapat angka 29,75. Terus dia mulai nanya nih, angkanya di bawah 16,0 nggak? Jawabannya, enggak. Oke, lanjut ke kondisi berikutnya. Kalau gitu, angkanya antara 25,0 dan 30,0? Ya, betul. Nah, karena kondisi ini terpenuhi, program langsung ambil jalur yang benar dan nentuin hasilnya. Inilah inti dari proses pengambilan keputusan di dalam kode. Jadi, yang barusan kita lihat itu secara teknis namanya percabangan atau branching. Ini konsep fundamental banget yang bikin program kita itu nggak cuma jalan lurus aja, tapi punya persimpangan buat nanganin berbagai skenario. Alat-alat kayak if-else ini ngasih kita kekuatan buat ngebangun logika yang fleksibel dan terstruktur. Kalkulator BMI kita udah pinter sih, tapi kan baru bisa ngurusin satu orang sekali jalan. Gimana kalau kita punya data 1.000 orang? Masa kita mau jalanin programnya 1.000 kali, kan? Nah, disinilah kita butuh yang namanya efisiensi. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Cara manual itu berulang-ulang, ngebosenin, dan gampang salah. Cara yang cerdas itu, kita tulis instruksinya sekali aja, terus suruh program buat ngulangin sebanyak yang kita mau. Inilah kekuatan dari otomatisasi. Senjata andalan kita untuk ini adalah loop. Lebih spesifiknya, for loop. Cara kerjanya itu sangat terstruktur. Gini deh bayanginnya. Kita bilang ke program, hey, mulai dari orang pertama, init. Terus lakuin ini selama kamu belum sampai di orang terakhir, condition. Dan setiap selesai satu orang, lanjut ke orang berikutnya, increment. Cuma dengan satu set perintah ini, program bakal otomatis ngulang prosesnya untuk ratusan, bahkan ribuan data, sampai semua tugasnya beres. Nah sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gimana semua kepingan puzzle ini, data, keputusan, dan pengulangan menyatu jadi sebuah solusi yang lengkap dan elegan. Intinya, inilah 3 pilar yang udah kita pakai. Kita mulai dengan data, ini adalah memori untuk program kita, lalu kita kasih percabangan, ini otaknya untuk bikin keputusan, terakhir kita kasih pengulangan, ini mesinnya biar dia bisa kerja efisien dalam skala besar. 3 pilar ini adalah fondasi dari hampir semua solusi cerdas yang kita bangun pakai kode. Dan ini ngebawa kita ke sebuah poin yang penting banget. Semakin rumit masalahnya, semakin kita butuh solusi yang canggih dan terstruktur. Struktur kontrol kayak if, else, dan loop itu bukan cuma alat teknis loh. Mereka itu kerangka berpikir yang memungkinkan kita menaklukkan masalah-masalah rumit dengan logika yang jernih. Jadi,
kita udah lihat gimana blok-blok bangunan logika ini, data, keputusan, sama pengulangan bisa kita rangkai buat memecahkan sebuah masalah. Sekarang pertanyaannya balik ke kamu. Dengan alat berpikir terstruktur ini, kira-kira masalah apa yang pengen kamu selesaikan? Sering bingung nggak sih bedanya kelas sama objek itu apa di dalam kode? Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas kebingungan itu pakai analogi yang super simple. Dan dijamin setelah ini bakal langsung klik. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang sering banget bikin para developer garu-garu kepala. Kenapa sih sebuah objek itu bisa manggil metode dari kelasnya, tapi kelasnya sendiri nggak bisa manggil metodenya si objek? Aneh kan? Dan kalian tahu nggak, kebingungan ini tuh bukan cuma soal teori doang loh. Justru ini pertanda ada sesuatu yang lebih mendasar, lebih dalam, yang mungkin keliru dari cara kita merancang software. Coba deh, ingat-ingat, pernah nggak kalian pusing ngebedain peran kelas sama objek? Atau mungkin bingung, ini metode sebaiknya ditaruh di mana ya? Kalau pernah, tenang aja. Itu semua tuh gejala yang umum banget yang nunjukin ada kesalahpahaman di akarnya pemrograman berorientasi objek. Jadi, kuncinya tuh cuma satu, sederhana banget, tanggung jawab. Intinya, jago OOP itu bukan soal hafal sintaks, sama sekali bukan. Tapi soal benar-benar paham di dalam kode kita siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan apa. Nah, biar konsep tanggung jawab ini gampang banget dipahami, kita pakai analogi yang pasti kita semua kenal. Oke, bayangin gini deh. Kelas itu ibarat cetak biru atau blueprint rumah dari arsitek. Isinya lengkap banget, ada semua detail struktur, fungsi, pokoknya semua aturannya ada di situ. Nah, kalau objek itu ya bangunannya, rumah yang udah jadi, yang nyata, yang bisa kita sentuh, yang dibangun persis ngikutin si cetak biru tadi. Kalau kita bawa ke kode, ya ini dia cetak biru kita. Sebuah kelas bernama student. Disinilah kita mendefinisikan semua aturan main dan data apa aja yang bakal dimiliki oleh setiap mahasiswa nantinya. Dari satu cetak biru itu kita bisa bikin banyak banget bangunan yang beda-beda kan? Nah, sama. Dari satu kelas student tadi kita bisa menciptakan banyak objek mahasiswa. Ada ucok, ada butet, ada turikul. Masing-masing itu bangunan unik atau instance yang dibangun dari cetak biru yang sama. Walaupun aturannya sama, tapi data mereka ya beda-beda. Nah, ini bagian yang menarik banget. Lihat deh variabel total students itu. Anggap aja ini kayak catatan kecil di pojok lembar cetak biru, yang tugasnya cuma satu. Ngitung udah ada berapa rumah yang berhasil dibangun pakai cetak biru ini. Penting buat dicatat, informasi ini tuh punyanya si cetak biru, si kelas, bukan punya masing-masing rumah. Oke, sekarang kita tes logikanya dikit ya. Tentu aja bisa, ya kan? Cetak biru itu kan udah ada duluan, bahkan sebelum ada satupun bangunan yang dibuat. Sama halnya kayak kelas di kode, dia udah ada, udah terdefinisi, bahkan sebelum kita bikin satupun objek dari kelas itu. Oke, sekarang gimana kalau pertanyaannya kita balik? Jawabannya jelas nggak bisa. Ini masuk akal banget kan? Kita nggak bisa ngecat dinding sebuah rumah kalau rumahnya aja belum dibangun. Jadi tindakan yang jadi tanggung jawab si objek, kayak ngecat dinding ini, ya jelas butuh objeknya dulu untuk bisa dilakuin. Nah, dari analogi simple ini, kita sebenarnya udah nemuin aturan emasnya, benang merah dari semua desain software yang bagus. Dan prinsip inilah yang di dunia pemrograman disebut konteks. Konteks itu simpelnya adalah prinsip yang nentuin siapa yang bertanggung jawab atas suatu hal. Apakah ini tanggung jawabnya si cetak biru, si kelas, atau ini tanggung jawabnya si bangunan, si objek. Nah, itu dia konteks. Coba kita lihat contoh kasusnya. Gimana caranya bikin ID unik buat tiap mahasiswa? Kalau kita suruh tiap objek mahasiswa bikin ID sendiri-sendiri, wah bisa-bisa ada yang sama kan? Nah, pendekatan yang benar tuh gini. Mekanisme pembuatan ID-nya itu tanggung jawab si cetak biru, si kelas student. Nanti ID-nya sendiri yang unik buat tiap mahasiswa baru jadi miliknya si objek. Jadi tanggung jawabnya jelas dan terstruktur. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini penting banget buat arsitektur software dan bahkan buat karir kita sebagai developer? Ini dia bedanya. Tanpa paham soal konteks dan tanggung jawab, kode kita jadi membingungkan, saling tergantung satu sama lain, dan susah banget di-maintain. Tapi, kalau alokasi tanggung jawabnya jelas, wah, kita dapat arsitektur yang bersih, logis, dan gampang banget buat dikembangin di masa depan. Beda banget kan hasilnya?
Ini serius loh, pemodelan yang buruk dari awal itu bakal ngarah ke desain sistem yang buruk juga. Salah menempatkan satu tanggung jawab kecil aja, itu efeknya bisa kayak domino, merembet kemana-mana, dan akhirnya bikin keseluruhan arsitektur jadi berantakan. Jadi kalau ada satu kalimat yang harus kalian ingat dari semua ini, catat yang ini. OOP itu bukan soal sintaks, bukan sama sekali. OOP itu adalah soal desain tanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Coba deh setelah ini buka lagi kode yang pernah kalian tulis. Dengan pemahaman baru soal cetak biru dan bangunan ini, coba lihat ada nggak tanggung jawab yang selama ini salah tempat. Dan yang lebih penting lagi, apa langkah pertama yang akan kalian ambil buat mulai merapikan arsitektur kode kalian? Halo semuanya, di sini kita akan membahas cara menulis kode yang nggak cuma jalan, tapi juga efisien dan terstruktur dengan rapi. Yuk kita lihat gimana caranya membangun aplikasi Java layaknya seorang arsitek. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar buat semua developer. Kalau kita sudah bikin program yang berfungsi, apakah pekerjaan kita benar-benar sudah selesai di situ? Gambarnya ini pas banget. Coba lihat deh. Truk dan sepeda, dua-duanya sama-sama bisa mindahin rumah kan? Secara teknis, solusinya berhasil. Tapi jelas, cuma satu yang punya kualitas layanan yang masuk akal. Ini inti dari pembahasan kita. Biar lebih jelas, kita akan jelaskan semuanya secara terstruktur. Anggap saja ini perjalanan kita sebagai arsitek, mulai dari konsep sampai bangunan jadi. Kita akan lewati 5 tahap penting ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita harus pusing-pusing mikirin kode yang lebih baik, padahal yang sekarang aja udah jalan? Jawabannya adalah performa. Dan kalau kita ngomongin performa, ada 3 hal utama yang kita ukur. Pertama, seberapa boros memori atau CPU yang dipakai. Kedua, seberapa cepat programnya merespons. Dan ketiga, seberapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu waktu. Intinya, lebih hemat, lebih cepat, lebih banyak. Terus, solusinya gimana? Nah, disinilah perangkat andalan Java berperan. Java Collection Framework. Ini adalah kotak peralatan kita untuk membangun struktur data yang performanya tinggi. Konsep kuncinya itu sederhana tapi sangat kuat, pemisahan antara cetak biru dan bangunan fisik. Di Java, interface itu ibarat cetak biru arsitek. Isinya cuma aturan dan spesifikasi, tapi kita nggak bisa tinggal di dalamnya. Sedangkan kelas adalah bangunan nyatanya yang dibangun berdasarkan cetak biru tersebut. Kerangka kerja ini sendiri punya struktur loh. Kalau diibaratkan, ini seperti silsilah keluarga. Di paling puncak, ada leluhur yang paling dasar dan umum, yaitu iterable dan collection. Nah, dari leluhur collection tadi, mulai muncul cabang-cabang yang lebih spesifik. Ada list yang cetak birunya dirancang untuk data yang berurutan, kayak daftar belanja. Terus ada set, yang aturannya adalah semua isinya harus unik, misalnya untuk ID karyawan. Gambaran besarnya jadi lengkap dengan adanya queue yang sempurna untuk sistem antrian dan map untuk menyimpan data yang berpasangan. Jadi kita benar-benar punya satu set lengkap cetak biru untuk hampir semua kebutuhan struktur data. Nah, ini bagian yang paling seru. Apa jadinya kalau kita ambil data yang sama persis, lalu kita masukkan ke dalam bangunan yang dibangun dari cetak biru yang berbeda? Kita mulai dengan data yang sangat sederhana ini, ya. Ini cuma sebuah rilis biasa. Perhatikan, kita sengaja memasukkan kata dev 2 kali di sini. Oke, percobaan pertama. Mari kita tuang data tadi ke dalam sebuah linked list, yang merupakan implementasi dari cetak biru list dan queue. Dan hasilnya persis seperti yang kita duga. Urutannya sama, duplikatnya juga masih ada. Nggak ada kejutan, karena memang aturannya linked list itu mempertahankan urutan data masuk. Tapi gimana ceritanya kalau kita pakai bangunan lain yang cetak birunya sama-sama queue? Misalnya priority queue. Loh, lihat ini. Datanya sama, tapi hasilnya kok jadi beda total? Tiba-tiba semuanya terurut rapi sesuai abjad. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di desain arsitektur si priority queue itu sendiri. Walaupun dia turunan dari queue, tugas utamanya adalah menjaga elemen di dalamnya selalu dalam keadaan terurut. Inilah kekuatan dari memilih implementasi yang tepat untuk kebutuhan yang spesifik. Oke, kita coba satu lagi, yang terakhir. Kali ini kita pakai hash set, yang merupakan implementasi dari cetak biru set. Wah, ini lebih aneh lagi. 2 hal terjadi, kata dev yang tadinya ada 2, sekarang tinggal 1. Dan yang kedua, urutannya jadi berantakan, sama sekali nggak seperti urutan awal. Dan ini lagi-lagi adalah contoh sempurna dari kekuatan cetak biru. Hash set nggak punya pilihan lain.
dia wajib mengikuti aturan dari set. Dan aturan paling utama dari set adalah keunikan di atas segalanya. Tidak boleh ada duplikat, titik. Oke, jadi kita punya semua komponen canggih ini. Tapi seiring proyek kita makin besar dan kompleks, gimana caranya biar semuanya nggak jadi berantakan kayak kamar kapal pecah? Jawabannya adalah packages. Anggap saja package itu seperti membuat departemen di dalam kantor kita. Kalau ada 2 karyawan bernama Budi, kita bisa bedain mereka dengan menempatkan satu di IT.Budi dan satunya lagi di Sales.Budi. Packages melakukan hal yang sama untuk kode kita, mengelompokkannya secara logis agar tidak ada tumpang tindih dan proyek kita tetap rapi serta mudah dikelola. Baiklah, kita sampai di bagian terakhir. Bagaimana kita mengambil semua yang sudah kita rancang dan susun dengan rapi ini, lalu membuatnya benar-benar hidup dan berjalan. Prosesnya itu seperti mengubah cetak biru menjadi bangunan nyata. Ada 3 langkah. Pertama, kita tata file-file .java kita sesuai struktur package yang sudah dirancang. Kedua, kita pakai perintah Java untuk compile. Ini menerjemahkan kode kita menjadi bytecode, bahasa yang dimengerti oleh mesin Java. Dan terakhir, kita jalankan dengan perintah Java. Disinilah semua arsitektur kita menjadi program yang hidup. Jadi, intinya begini. Dengan memahami semua struktur ini, collections untuk performa, dan packages untuk organisasi, Anda bukan lagi sekedar seorang coder. Anda telah melangkah menjadi seorang arsitek software. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, dengan semua perangkat ini di tangan Anda, karya apa yang akan Anda bangun selanjutnya? Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah ide gitu aja bisa berubah jadi aplikasi canggih di HP kita? Prosesnya itu nggak ujuk-ujuk jadi loh. Ada sebuah cetak biru yang super penting yang mengubah angan-angan jadi barisan kode. Nah, di sini kita bakal bedah gimana proses terstruktur itu bekerja. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Ada aplikasi yang pas kita buka tuh rasanya enak banget dipakainya, kayak ngerti banget apa yang kita mau. Tapi ada juga ya, aplikasi yang ampun deh, bikin frustrasi banget. Sebenarnya apa sih yang ngebedain keduanya? Cuma tampilan doang? Ternyata rahasianya jauh lebih dalam dari sekedar desain yang bagus. Nah, jawabannya seringkali cuma satu hal. Kualitas rencana awalnya. Itulah bedanya. Dan rencana inilah yang akan kita kupas tuntas sekarang. Sebuah proses yang terstruktur untuk memastikan kalau yang kita bangun itu beneran barang yang tepat. Oke, ini dia roadmap kita. Pertama, kita bakal ngobrolin kenapa sih ini penting banget. Terus kita lanjut ke gimana caranya kita dengerin cerita pengguna. Setelah itu kita ubah cerita tadi jadi aksi nyata, kita petakan pakai contoh simple, dan sampai akhirnya kita punya cetak biru teknisnya. Yuk, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian pertama. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus seribet ini? Pakai proses terstruktur segala. Emangnya tujuan utamanya apa? Jawabannya simple banget sebetulnya. Sebuah software itu dibuat untuk menyelesaikan masalah nyata yang dialami penggunanya. Titik. Jadi ini bukan soal bikin proyek yang keren buat pamer, tapi bikin solusi yang beneran menjawab kebutuhan. Nah, itulah misi utama dari semua proses ini, memastikan kita nggak salah bikin dan alat yang kita buat itu beneran berguna. Oke, misinya udah jelas. Sekarang kita masuk ke langkah praktis yang pertama. Dan semuanya itu dimulai dari satu hal, mendengarkan. Kita harus benar-benar paham apa sih yang ada di kepala dan hati para pengguna. Nah, inilah titik awalnya, kebutuhan pengguna. Lupakan dulu soal kode, database, atau istilah teknis yang ribet. Ini murni soal mendengarkan cerita mereka, pakai bahasa mereka sehari-hari. Tentang apa sih sebenarnya yang pengen mereka capai? Dan coba deh lihat karakteristiknya. Kebutuhan pengguna itu ya acak-acakan, nggak rapi sama sekali. Seringnya ini tuh kayak curhatan mentah, penuh emosi, penuh rasa frustrasi, kadang-kadang malah ngelantur kemana-mana. Nah, tugas kita di sini tuh persis kayak detektif. Dengerin semua keributan ini buat nemuin inti masalah yang sebenarnya. Oke, barang mentahnya, alias curhatan pengguna udah kita kumpulin. Sekarang, masuk ke bagian yang paling krusial sekaligus paling menantang, yaitu menerjemahkan semua keinginan manusia yang kadang abstrak ini menjadi serangkaian perintah logis yang bisa dimengerti sama komputer. Disinilah kita harus bisa membedakan dengan jelas antara dua hal, kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Gampangnya gini, kebutuhan pengguna itu soal apa tujuannya. Misalnya, saya mau pinjem buku. Simpel kan? Nah, kebutuhan sistem itu soal bagaimana caranya sistem bisa mewujudkan itu. Contohnya, sistem harus bisa cek status anggota dan catat transaksi peminjaman. Dari apa menjadi bagaimana? Inilah inti dari proses penerjemahan tadi.
Nah, biar hasil terjemahan kita ini nggak ngawur, kita nggak bisa cuma ngawang-ngawang aja. Kita perlu memetakannya secara super detail. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat sebuah cerita yang sangat terstruktur, yang kita sebut sebagai use case atau skenario penggunaan. Biar gampang, yuk kita pakai contoh yang kita semua tahu, proses pinjam buku di perpustakaan. Contoh sederhana ini bakal bantu banget kita ngelihat prosesnya secara nyata. Setiap cerita kan pasti punya tokoh ya. Nah, di dunia pengembangan software ini, kita sebut mereka aktor. Untuk kasus kita, aktor utamanya jelas si anggota perpustakaan karena dialah yang punya tujuan. Lalu ada aktor pendukungnya, yaitu si pustakawan, yang bakal ngebantu si anggota mencapai tujuannya. Langkah pertama kita harus bikin alur cerita yang paling ideal dulu. Anggap aja semuanya berjalan mulus, lancar jaya, tanpa ada masalah sedikit pun. Nah, jalur happy path ini kita sebut skenario sukses. Oke, ceritanya dimulai. Langkah pertama, si anggota, aktor utama kita, nyamperin pustakawan sambil bawa buku yang mau dia pinjam. Lanjut, langkah kedua, si pustakawan dibantu sama sistem langsung ngecek, ini anggota beneran terdaftar nggak? Masih boleh minjem nggak? Oke, anggotanya beres. Langkah ketiga, giliran bukunya yang dicek sama sistem. Ini buku statusnya apa? Boleh dipinjam atau enggak? Dan kalau semuanya aman, langkah 4 dan 5, sistem langsung mencatat transaksi peminjaman baru dan si anggota pun bisa bawa pulang bukunya. Berhasil! Skenario sukses kita selesai sampai di sini. Eits, tapi tunggu dulu. Kenyataannya kan nggak selalu semulus itu ya. Rencana yang bagus itu bukan cuma mikirin jalan yang lurus, tapi juga semua tikungan dan lubangnya. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada yang salah? Nah, disinilah skenario ekstensi berperan. Anggap aja ini adalah plan B, plan C, dan seterusnya yang menangani semua skenario gimana kalau. Contohnya, gimana kalau ternyata si anggota udah kebanyakan minjem buku, transaksi batal. Gimana kalau keanggotaannya ternyata lagi disuspend, prosesnya berhenti. Nah, memetakan semua kemungkinan gagal ini sama pentingnya dengan skenario sukses, karena inilah yang bikin aplikasi jadi tangguh dan nggak gampang error. Oke, keren. Cerita kita sekarang udah lengkap banget nih. Ada skenario suksesnya, ada juga skenario kalau ada masalah. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita menyulap cerita lengkap ini jadi sebuah cetak biru teknis yang bisa langsung dikerjakan sama developer? Prosesnya ternyata sangat terstruktur. Kita seolah-olah jadi penambang informasi dari cerita yang udah kita buat. Langkah pertama, kita daftar semua kata benda penting dari cerita itu. Terus, kita saring mana yang nggak relevan. Setelah itu, kita rinci setiap kata benda ini punya informasi apa aja. Misalnya, buku itu punya status sah. Terakhir, kita petakan hubungan antara mereka semua. Dan inilah hasilnya. Kata-kata benda yang kita tambang dari cerita tadi, anggota, buku, pustakawan, transaksi, sekarang berubah menjadi komponen-komponen inti sistem atau yang biasa disebut objek. Keren kan? Dari sebuah cerita sederhana, kita berhasil mengekstrak cetak biru teknis yang jelas. Jadi nanti kalau kalian lagi pakai aplikasi favorit kalian yang rasanya lancar dan gampang banget, coba ingat-ingat, di balik kemudahan itu ada proses terstruktur kayak gini. Ada banyak banget cerita, skenario sukses dan gagal, serta objek-objek yang udah dipetakan dengan super teliti. Nah, coba sekarang bayangin aplikasi ojek online favorit Anda. Kira-kira cerita tersembunyi apa ya yang ada di balik satu tombol pesan sekarang itu?